dalam beberapa pertanyaannya. Mungkin ada beberapa topik ya, saya grouping ini dalam beberapa topik-topik besar. Mungkin satu topik yang tidak ada di topik hari ini tapi dipertanyakan adalah mengenai yang P3K. Tapi saya ingin mengklarifikasi saja gitu bahwa kita sudah mendapatkan formasi 550.000 ya, 550.000 itu udah sebenarnya besar sekali gitu. Dari semua, kalau misalnya semua guru honorer di Indonesia mengambil tesnya besok ya, yaitu sebenarnya sangat possible tahun ini dilakukan karena tidak ada kuota lagi jumlahnya ya. Itu pun kemungkinan besar kan nggak terlalu mungkin bahwa mayoritas akan lulus dalam tes pertamanya, ya kan. Nah itu makanya jadi kita mungkin yang sangat mengkhawatirkan adalah daerah-daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi, itu sangat menjadi concern. Jadi itu yang makanya mohon bantuan Komisi 10 untuk terus mendorong Dapil dan menjelaskan bahwa anggarannya sudah keluar. Pak Sekjen mohon dikonfirmasi Pak Sekjen, tapi kalau nggak salah Kemenq baru mengeluarkan dokumen ya Pak, surat yang baru keluar, nanti akan kami share, ini baru saja keluar kepada seluruh Pemda mengenai penjaminan ya daripada anggaran tersebut, sehingga memberikan kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan ada. Jadi itu mohon mungkin bisa menjadi bagian pegangan dari Bapak Ibu ke daerah untuk menjelaskan. Tidak perlu khawatir, 550.000 sudah masuk. Untuk tahun berikutnya di bulan Agustus ronde berikutnya. Jadi bisa insya Allah sisanya itu sebanyak mungkin mendekati sampai 1 juta itu bisa kita selesaikan di bulan Agustus September ini untuk tahun depan, ya kan. Tapi sekali lagi mohon diperjelas, semua guru honorer yang terregistrasi di Dapodik itu boleh mengambil tes seleksinya. Jadi itu masalah formasi berapa atau apa tidak masalah. Guru honorer pokoknya ngambil dulu tesnya gitu. Jadi kalau mereka mengambil tes, misalnya mereka nggak sekalipun tidak mendapatkan formasi di tahun ini, misalnya di daerahnya dia Pemdanya nggak berhasil mengajukan formasi, ya tahun depannya pada saat yang Agustus ini akan segera masuk gitu, karena tesnya valid untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi jangan buang-buang waktu gitu. Pertama kali guru honorer tidak ada restriksi, tidak ada kuota untuk ngambil tes. Ya udah ambil tes aja secepat mungkin gitu. Jadi pas ada slot formasi keluar akhirnya bisa masuk. Jadi kami mendesain program ini sebagaimana rupa agar memaksimalkan kesempatan sebenarnya. Jadi walaupun misalnya di daerah yang ada formasi yang berikut bisa didapatkan. Pimpinan mohon maaf memperjelas saja. Memperjelas statementnya Pak Menteri aja. Jadi Pak, pemahaman saya berarti yang belum terdaftar sekarang itu dibuka lagi pendaftaran untuk 2022 tapi dibuka mulai Agustus besok atau Agustus 2022 Pak? Bukan, Agustus untuk 2022. Oke, ya clear. Itu ya? Bukan, sorry, Agustus untuk Agustus 2021 ya. Ini dibuka untuk kemudian eksekusi teknisnya di 2022. Betul. Oke. Bulan Agustus adalah untuk yang tahun berikutnya. Ya. Iya, suratnya Bapak, ditunggu nih Pak Sekjen oleh sebelah saya. Ya. Ketua panjanya soalnya. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa yang terpenting itu jangan memikirkan angka formasinya, karena itu adalah antara Pemda dan kita kan. Bagi guru-guru yang terpenting di daerah-daerah segera mengambil tes itu, gitu, meregistrasi untuk tesnya kapan yang diperbolehkan. Jadi itu. Lalu ada topik kedua yang sering saya mendengar itu adalah mengenai testing ya, baik antigen maupun genos. Itu semua ide yang sangat baik. Masalahnya hanya satu, anggarannya dari mana? Itu memang dari kalau kita mulai menghitung-hitung ya kira-kira ya, tadi saya di otak saya menghitung kira-kira kalau kita mau mengequip semua sekolah kita dengan antigen akan sangat cepat angka itu mulai tidak masuk akal. Kalau saya sih kepengennya begitu kalau keinginkan, tapi dari sisi anggaran tentunya ada limitasi. Nah, salah satu solusi yang bisa didapatkan adalah kalau kita bisa mencari partisipasi daripada Pemda misalnya
di sini. Ini mungkin merupakan suatu solusi yang bisa dilakukan. Karena salah satu hal bisa saja dengan misalnya kalau kita mengalokasi, kalau mau kita pagukan dana BOS itu bisa Bu, kita lakukan untuk dana BOS. Tapi apakah nanti ada kepala sekolah dan ada sekolah-sekolah yang bilang yang saya butuhkan bukan itu, saya butuhkan masker buat melindungi anak saya gitu dari itu. Nah itu makanya ini situasi yang nggak mudah dengan terbatas sekali anggaran. Setiap kepala sekolah itu kami berikan diskresi. Berarti untuk menjawab pertanyaannya Bu Desi tadi, apakah akan ada perubahan kebijakan? Saat ini belum ada ya, koreksi saya, tapi belum ada kebijakan dana BOS yang akan berubah pada saat PTM kan Pak Jumeri? Oh, malah relaksasi lagi kan, sekarang udah direlaksasi. Relaksasi, tetapi untuk honorarium karena sudah tidak masa kritis pandemi lagi sudah dicabut, tapi penggunaan lainnya masih keleluasaan kepala sekolah, Pak. Oke, jadi untuk penggunaan apapun yang selain yang honorarium sudah fleksibel, masih fleksibel, tidak ada perubahan di situ. Jadi itu mungkin Bu Rati, itu adalah challenge utamanya ya. Dananya dari mana gitu, itu memang yang paling tantangan utama. Tapi coba kita diskusikan lagi, tapi sekarang dengan riset di bawah kita juga kita lihatlah apa kesempatannya, mungkin ada proses pembayaran dan lain-lain yang bisa kita eksplorasi. Tapi seharusnya semua anggaran itu yang sekarang ada di dana BOS dan lain harusnya diprioritaskan untuk tatap muka Bu. Jadi masker, kebutuhan protokol untuk bisa tatap muka itu harus jadi prioritasnya. Testingnya sebenarnya itu semuanya di bawah, dan tracing dan lain-lain itu adalah di bawah Satgas COVID daerah tersebut. Jadi tadi ada yang bilang kalau tertemu infeksi apa yang terjadi, ya itu memang ranahnya Satgas daerah COVID, itu tugasnya mereka. Mau itu di mall, di sekolah atau di ruang kerja sama aja, tracing semua itu tanggung jawabnya Satgas COVID daerah tersebut gitu. Jadi itu mungkin tadi menjawab tadi sebenarnya kewenangannya siapa dan apakah kita buat satgas tersendiri. Kami pun di kementerian ada unit yang menghandle ini, tapi di daerah ya harus via Satgas COVID. Tuh. Tadi ada beberapa pertanyaan. Beban APBN formasi tadi sudah saya jawab. Satu lagi isu tadi mengenai sekolah PBDB, bagaimana untuk sekolah yang tidak ada rapor, itu mungkin harus kami cek lagi ya, tapi setahu saya seharusnya tidak ada sekolah yang tidak ada rapor. Jadinya kalau itu tidak terjadi itu ya belum masuk kategori sekolah kita, itu artinya bukan sekolah di mata kita. Jadi semua sekolah tuh harus ada pelaporan, harus ada angkanya, karena itulah bukti bahwa dia mengikuti kurikulum kita dan menjadi sekolah formal. Jadi secara otomatis rapor adalah cara last resort ya, adalah untuk bisa melakukan proses PBDB. Jadi harusnya tidak ada senario di mana anak itu tidak punya laporan atau rapor daripada hasilnya. Kalau ada sekolah yang tidak ada rapor, mohon dilaporkan ke kami ya, karena itu sangat mengkhawatirkan buat saya. Ya, ya. Satu hal lagi, ini tolong koreksi saya, Pak Nizam sini ya. Ya, tolong koreksi saya Pak Nizam kalau saya salah. Tapi keputusan atau Pak Sekjen mungkin, Pak Sekjen lagi keluar. Keputusan apakah Ristek nanti adalah suatu direktur jenderal atau direktorat atau direktorat jenderal, itu tidak berdampak kepada keuangannya.